Langsung saja, selamat datang di ulasan kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah nama yang, jujur saja, mewariskan sejarah yang penuh dengan kontradiksi. Ya, Rosa Luxemburg. Kita akan singkirkan dulu mitos-mitos yang ada dan melihat lebih dekat seperti apa sih dampak sejarahnya dan kenapa ide-idenya itu masih terus diomongin sampai sekarang. Nah, coba bayangkan kontradiksi yang satu ini. Di satu sisi, tokoh sebesar V.I. Lenin memujinya setinggi langit, menyebutnya sebagai seekor elang. Tapi di sisi lain, pers kemapanan pada masa itu justru menjulukinya Rosa berdarah. Ngeri banget kan? Gimana ceritanya seseorang bisa dicap sebagai teroris haus darah oleh satu pihak, tapi dipuja setengah mati sebagai visioner oleh pihak lain? Yuk kita bedah kisah salah satu tokoh paling mempolarisasi di abad ke-20 ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ujian penindasan. Kalau kita mau paham dari mana asal api ideologisnya, kita harus mundur ke masa kecilnya di Polandia yang saat itu sedang dijajah. Luxemburg ini menghadapi apa yang sering disebut sebagai 3 beban penindasan. Bayangkan saja, dia hidup di bawah kebrutalan kekaisaran Tsar Rusia, ditekan karena dia warga negara Polandia, dan masih harus menghadapi diskriminasi sistematis sebagai seorang Yahudi. Belum lagi, dia punya kondisi disabilitas fisik akibat malapraktek medis sejak kecil. Semua beban berat ini secara nggak langsung justru menempa kebencian yang luar biasa mendalam terhadap segala macam bentuk eksploitasi. Sejak muda, dia udah berani banget mengorganisir kelompok membaca ilegal sampai akhirnya dia terpaksa kabur dan mengasingkan diri ke Zurich. Di sana, kecerdasannya benar-benar bersinar, dia jenius banget. Tapi, dan ini yang bikin dia beda, alih-alih milih karir akademis yang aman dan tenang, dia malah nekat terjun ke universitas alternatif. Ya, dia memilih dunia politik revolusioner bawah tanah yang jelas-jelas sangat berbahaya. Lanjut ke bagian kedua, memasuki mesin SPD. Karena dia yakin bisa ngasih dampak yang jauh lebih besar di panggung dunia, Luxemburg akhirnya pindah ke Jerman dan gabung sama Partai Sosial Demokrat Jerman, atau gampangnya kita sebut SPD. Ingat ya, partai ini bukan sekedar organisasi politik biasa. Coba deh lihat angkanya, mereka dapat lebih dari 4/4 juta suara di tahun 1912. Dengan jutaan anggota, SPD ini ibarat mesin birokrasi raksasa, benar-benar kayak sebuah negara di dalam negara. Mereka bahkan punya media sendiri dan aset yang luar biasa melimpah. Goliat banget lah pokoknya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, reformasi versus revolusi. Disinilah semuanya mulai memanas. Jadi, situasi ini memicu pertarungan ideologis paling krusial dalam hidupnya. Alih-alih cuma ngikutin arus partai yang kaku, Luxemburg justru berani nantangin tokoh besar SPD saat itu, Edward Bernstein. Bernstein ini orang yang percaya kalau perubahan itu bisa dicapai lewat jalan reformasi yang damai dan bertahap di dalam sistem kapitalisme. Tapi, Luxemburg langsung menepisnya dengan keras. Bagi dia, sosialisme yang sejati itu mutlak butuh perombakan sistemik secara total, nggak bisa setengah-setengah. Konsep yang ditawarkan Bernstein ini sering banget disebut sebagai revisionisme. Nah, buat Luxemburg, pendekatan semacam ini tuh sama aja kayak pengkhianatan total terhadap pergerakan. Logikanya begini. Menurutnya, kita nggak bisa cuma sekedar memperbaiki sistem yang dari awal pondasinya udah dibangun di atas eksploitasi, lalu tiba-tiba ngarepin sistem itu bakal ngasih keadilan yang merata. Nggak masuk akal kan? Lalu apa solusinya? Terinspirasi dari revolusi Rusia di tahun 1905, Luxemburg maju bawa ide soal pemogokan massal. Dia bersikeras banget kalau perubahan nyata itu nggak akan pernah datang dari rapat-rapat elit politik di gedung parlemen. Nggak sama sekali. Perubahan sejati itu datangnya dari aksi massa yang spontan, dari keringat para pekerja yang turun langsung ke jalanan dan pabrik-pabrik. Oke, kita bergeser ke bagian keempat, imperialisme dan perang dunia. Makin lama, perpecahan ideologis Luxemburg dengan kubu moderat di partainya makin meledak, bahkan sampai ke panggung dunia. Lewat analisisnya soal akumulasi modal, dia memprediksi satu hal yang sangat akurat. Dia berteori bahwa nafsu kapitalisme yang nggak ada habisnya untuk terus nyari pasar baru, cepat atau lambat bakal memicu benturan antar negara imperialis. Dan ujung-ujungnya, jelas, bakal memicu perang global yang sangat brutal. Dan tragedi paling memilukan dari semua perdebatan ini beneran kejadian di tanggal 4 Agustus 1914. Bayangkan, kepemimpinan SPD, partai yang dia bangun dengan susah payah, malah mengkhianati prinsip kebersamaan internasional mereka. Mereka secara resmi milih buat ngedukung anggaran perang Jerman. Luxemburg jelas hancur dan syok berat. Saking marahnya, dia sampai terang-terangan nyebut partainya sendiri sebagai mayat yang membusuk. Karena protes kerasnya dan kampanye anti perang yang nggak kenal takut, tebak apa yang terjadi? Ya, dia dijebloskan ke penjara. Tapi,
Tembok penjara militer yang gelap sekalipun nggak bisa ngebungkam suaranya. Dari balik jeruji besi, dia merilis tulisan fenomenal yang disebut pamflet Junios, pakai nama samaran. Pesannya sangat menohok. Masyarakat saat itu lagi dihadapkan pada dua pilihan yang sangat ekstrim. Maju menuju sosialisme atau mundur dan hancur ke dalam kebiadaban. Yang bikin kisah ini makin dramatis, meskipun kesehatannya pelan-pelan makin merosot di sel yang kotor, dia masih sempat nulis surat-surat yang sangat lembut ke teman-temannya, cerita soal burung dan bunga. Tapi jangan salah, api politik di dalam dirinya nggak redup sedikit pun. Dia bahkan menegaskan kalau dia siap tempur sampai akhir dan rela gugur di posnya, entah itu di tengah pertarungan jalanan ataupun di dalam penjara. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, revolusi dan warisan tragis. Segala kehancuran dari Perang Dunia Pertama akhirnya benar-benar ngeruntuhin tatanan kekaisaran lama di Eropa. Dari sini, peristiwanya bergulir kayak bola salju yang lepas kendali. Mulai dari pecahnya perang, lalu nyambung ke revolusi Rusia, sampai memicu meledaknya revolusi Jerman secara spontan di akhir 1918. Semua kekacauan ini pada akhirnya bermuara pada satu momen puncak, yaitu pemberontakan Spartakis di bulan Januari 1919. Nah, di momen inilah, sejarah mencatat titik yang sangat gelap. Di tengah gelombang pemogokan massal di Berlin, pemerintah SPD, yang notabene adalah mantan rekan seperjuangan Luksemburg sendiri, mengambil langkah yang sangat drastis. Kalian tahu apa yang mereka lakukan? Mereka nekat ngerahin Freikorps, semacam milisi sayap kanan bersenjata, buat menumpas habis pemberontakan yang dipimpin sama kelompok sosialis ini. Tragis, benar-benar tragis. Tepat pada 15 Januari 1919, Rosa Luxemburg dan rekan terdekatnya, Karl Liebknecht, ditangkap oleh milisi tersebut. Mereka disiksa dan akhirnya dibunuh dengan kejam. Peristiwa malam itu secara brutal membungkam salah satu suara paling vokal dan penting dari gerakan revolusioner di era tersebut. Tapi ada hal yang merinding dari artikel terakhir yang dia tulis sebelum meninggal, seolah-olah dia udah firasat soal akhir hidupnya. Meskipun begitu, dia tetap teguh sama satu keyakinan absolutnya. Kegagalan kepemimpinan itu wajar dan gak permanen. Dia sangat percaya kalau pada akhirnya, masa bakal bangkit lagi dan merubah setiap kekalahan hari ini menjadi kemenangan mutlak di masa depan. Kalau kita tarik benang merahnya, Luxemburg ini ninggalin warisan yang super kompleks, yang sampai detik ini masih terus dibedah oleh sejarawan dari berbagai sudut pandang. Apa yang dia sampaikan jadi semacam pengingat keras buat kita, bahwa perubahan-perubahan raksasa dalam sejarah itu nggak pernah lepas dari gesekan nyata antara kekuatan ekonomi global dan juga dinamika pergerakan massa. Keduanya selalu terikat erat. Jadi untuk menutup ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Coba deh perhatikan dunia kita sekarang dengan segala gejolak ekonominya. Kira-kira apakah analisis Rosa Luxemburg soal biaya dari nafsu kapitalisme global itu benar-benar terbukti relevan saat ini? Ataukah justru reformasi pelan-pelan dari dalam sistem tetap jadi satu-satunya jalan yang paling masuk akal buat kita? Silakan direnungkan ya. Terima kasih banyak udah menyimak ulasan hari ini dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.